kau hiraukan mereka. Walau mereka, walau apa, walaupun lapar, walau apa, tak terpakai sejenak. Hentikan ambisimu, lihatlah pelukku, tengoklah hatiku, masih mampu bertahan. Walau ku paksakan sampai batas waktu, keadilan datang. Oh, pikirkan, renungkan, pikirkan. Bila kau mereka semua terpikirkan. Jumpa lagi di Ngopi Daring, menyuguhkan informasi penting. Ngopi Daring, salam bela negara. Luar biasa. Ini kita pagi-pagi kayaknya sudah ngopi Ngopi nih. Daring. Udah gitu semangatnya, semangat bela negara Iya, dong tapi pasti. sebelumnya aku ngasih pantun dong. Oh boleh. Boleh kan? Boleh dong. Kayaknya udah disiapin dari semalam apa Oh tadi? iya, apa Lin? Sampai ngimpi. Oh, ngimpi, oke. Makan siang, makan malam. Cakep. Lauknya tetap ikan asin. Cakep. Izinkan kami mengucapkan salam Cakep. untuk para hadirin. Selamat pagi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kayaknya sebelum kita mulai acara Ngopi Daring, secara nih episode pertama. iya, harus ada pepatah tak kenal maka Tak sayang. Iya. Biasanya kan ada si Zaki, ada Melani. Nah Iya. kali ini kita yang versi subur, yang versi agak gemuk dikit lah. Dikit. dikit ya. Dikit. Dikit. Nih saya ditemenin sama, Kak Feby. dan juga saya dengan kakak Leni. Dan juga kita ditemenin ada lagi nih. Ada dua orang lagi teman Siapa kita. tuh? Ada Om Kumis, Bapak Joko. Alias Bapak Joko. Ini produk dalam negeri loh. Produk dalam negeri. Pasti. Beliau yang menciptakan jingle yang tadi. Jingle tadi, Jumpa betul. lagi di Ngopi Di Daring. Daring. Itu kan luar biasa ya. Luar biasa. Berapa Ada hari, Pak, satu lagi. bikinnya, Pak? 1 minggu. Weh, Oh 1 minggu. Itu 1 minggu udah bagus kayak gitu apalagi sebulan ya. 1 bulan, wah Oh, keren. langsung bikin album. Nanti kita bikin album lagi. Oke, ada satu lagi nih yang tukang bikin kopi kita. Pak Abi Wastu. Ini spesialis nih. Spesialis bikin kopi daring rasa cinta tanah air. Iya, barista Oke. kita. Oh, Ya iya, nggak? barista. Iya. Benar, Ngomong-ngomong, benar. tema kita hari ini nih. Kali ini kita itu kan bicara masalah produk karya anak bangsa, industri pertahanan nih. Sebagai wujud bela negara. ya Nah betul itu dong. suatu yang sangat begitu exciting buat kami nih. Ya nggak? Secara pasti banyak banget ya produk-produk dalam negeri yang sudah dipakai sama TNI dan Polri. Pasti. Ada produk nih, ada dari PTDI Oh, yang yes. bikin kapal. Oh, iya, Kemudian iya. Pindad bikin tank. Tank. Terus Kayak PT kemudian- SSE ya? Iya Yang seperti bikin. SSI juga ini. SSI nanti sebagai narasumber kita. Wah, asik, Kemudian mantap dari nih. PT PAL itu Oke. nanti bikin kapal. Dan juga kita undang juga PT Caputra. Wes, Nanti sebagai pasti. narasumber. Tahu nggak produk-produk ini untuk memenuhi kemampuan dari postur negara kita. Oh jadi kalau kita perang kita sudah punya Iya. alutsista yang Betul. setidaknya canggih ya. Iya. Oke. Jadi ini industri pertahanan itu adalah industri yang telah ditetapkan di Indonesia oleh pemerintah. Oke, Untuk- berarti sudah resmi ya? Resmi, dia itu bagaimana membuat nih produk-produk. Tapi lah ngomong-ngomong kita kok berdiri terus nih. Tahu nanti lama-lama Duduk tinggi kita dong. duduk dulu lah. Duduk dong, duduk. Berarti santai. kalau mama perusahaan-perusahaan itu kan berarti ada yang dari BUMN, ada Iya, yang dari BUMS, BUMS, pastinya. betul, pasti. Ini yang nanti diundang dari BUMN apa dari BUMS? BUMS semua kita undang. Wis, nggak apa-apa lah ya. Tapi selain itu juga kita akan mengundang 2 narasumber kita. Nah, siapa lagi nih? Intinya inti, Core core of the core. of the core. Karena ini oke. temanya adalah ngopi daring bela negara, tentu intinya inti dari bela negara. Berarti direktur bela negara dong berarti. Iya. Oh, Bagaimana kalau kita undang? Boleh. Mari kita undang Mari Direktur Direktur Bela Bela Negara. Negara, Brigjen TNI Sarwono. Selamat pagi Bapak, selamat datang di Ngopi Daring.
Selamat. Ini Bapak. Terima kasih. Apa kabar nih Pak? Silakan duduk dulu nih. Duduk Bapak. Tentunya kabar baik ya. Kabar baik. Kalau ketemu di Ngopi Daring berarti semangat bela negaranya, senyumnya udah senyum bela negara nih kayaknya. Harus. Tapi selain ini kita juga punya narasumber lagi loh. Ada lagi? Satu Ada lagi? lagi. Yang nemenin direktur nih? Iya, karena Oke. ini bicara tentang industri pertahanan, kita harus tahu tentang apa sih industri pertahanan itu. Oke. Oleh karena itu kita harus panggil ini, yang undang Direktur Teknologi Industri Pertahanan. Oke. Kami undang Selamat pagi, Adi. Bapak. Beliau adalah masa tahun pertama TNI Bajariman. Ini luar biasa sekali kita kedatangan tamu yang setidaknya ilmu bela negara, ilmu industri pertahanannya luar biasa. Luar biasa. Yang kita tidak tahu, beliau yang tahu. Iya, betul. Sebelumnya saya mau nanya ke Direktur Bela Negara nih. Terkait dengan tema kita, karya anak bangsa industri pertahanan sebagai wujud bela negara. Bagaimana nih menurut Bapak nih, industri pertahanan di Indonesia? Apakah sudah menunjukkan bela negaranya apa belum Pak? Mohon izin. Baik, saya coba menjawab. Ini suatu judul yang baik diangkat di awal tahun ya. Kalau kita lihat kemarin di tahun 2022, Kementerian Pertahanan sudah sukses melaksanakan kegiatan Indo Defense ya, banyak sekali apresiasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Itu kalau industrinya. Kalau cerita bela negaranya, itu ada yang dibela, siapa yang dibela negara. Kalau kita cerita bela negara, pertama kita lihat dulu wilayahnya. Di mana sih wilayah ini? Wilayah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, sangat luas ya. Itu meliputi banyak negara kalau kita bandingkan. Kemudian ada landasan yang kita gunakan di dalam melaksanakan kegiatan bela negara ini. Ya ada undang-undangnya tentunya ya, jadi tidak langsung kita ujuk-ujuk. Ada undang-undangnya, ada Undang-Undang 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Kemudian pada Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2022. Di situ jelas diamanatkan bahwa ini bela negara merupakan tanggung jawab bersama dari kementerian lembaga, termasuk lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah daerah tingkat 2, TNI, Polri, dan komponen bangsa lainnya. Hal ini dilaksanakan secara masif, ya, dengan jumlah yang sangat besar, bersinergi dengan kementerian dan lembaga, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Indonesia dengan menjabarkan 5 nilai dasar bela negara. Nah, apa itu 5 dasar bela negara? Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita harus mencintai apapun produk yang dibuat di Indonesia, kita harus cintai. Ya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Kemudian ketiga poinnya, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nomor 4, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi ini kita harus sebarkan. Poin kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, keterkaitan kementerian atau lembaga dengan stakeholder yang lainnya, Kementerian Pertahanan dalam mensosialisasikan bela negara, itu ada 3 lingkup yang ada di Direktorat Bela Negara. Lingkup pertama adalah lingkup pendidikan. Kita bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kementerian Agama. Ya, dilaksanakan mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Kemudian peningkatan sumber daya manusia di sekolah Islam, madrasah dan pesantren. Itu di lingkup pendidikan. Kemudian di lingkup masyarakat, kita bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Melibatkan organisasi masyarakat, ketua adat, dan akademisi. Sedangkan di lingkup pekerjaan, sesuai Permenhan nomor 14 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dalam pengabdian sesuai dengan profesi, terdapat 4 leading sektor. Leading sektor pertama yaitu Menko Polhukam. Yang kedua, Menko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nomor 3, Kementerian Koordinator Perekonomian.
Kemudian yang keempat, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Dan hal ini juga bekerjasama dengan Kemenpan RB, Kemenaker, TNI, Polri, BUMN, BUMD, BUMN swasta, sumber daya manusia, dan pekerja lainnya. Kita akan masuk ke semua sektor itu ya secara masif. Ini kita dalam taraf sosialisasi, sudah banyak undangan dan permintaan agar Kementerian Pertahanan melaksanakan sosialisasi di beberapa provinsi. Kita sudah jadwal semua itu. Seperti itu mungkin yang bisa saya Luar jelaskan. biasa. Ya. Tuh, beli Luar tepuk biasa, tangan beli dulu tepuk dong tangan dong. kepada Direktur Bela Negara. Tadi secara gamblang ternyata peraturannya itu banyak sekali ya Banyak aturannya. banget. Tapi karena beliau intinya inti core of the core, hafal semuanya. Hafal dong peraturan. pastinya. Sampai saya bingung tadi gimana kalau ujian gitu loh. Pak Leni. Kalau ujian Udah pasti dapat nilai 100 bapaknya. Nilai 100 Bapak tentang bela negara. Bingung kami tadi. 1 undang-undang, 2 peraturan, sampai permenhan Pak. Betul. Ternyata Bapak hafal semuanya Bapak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Direktur Bela Negara. Berarti bela negara itu bukan cuma punyanya Kementerian Pertahanan dong ya Pak. Seluruh kementerian juga melaksanakan bela negara berarti. Betul. Luar biasa. Berarti kerjasamanya Kementerian Pertahanan biasa. untuk meluaskan bela negara sudah banyak berarti ya Pak. Sudah terus. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk Tepuk bela tangan negara. dong Pak Dirjen Bela Negara. Tapi tidak lengkap nih Kak Leni, karena kita sudah memanggil narasumber yang kedua kepada Direktur Teknologi Industri Harus ditanya Pertahanan. juga dong. Iya, karena temanya hari ini kan produk karya bangsa industri pertahanan Oh, betul sebagai sekali. wujud bela negara. Tadi secara gamblang kita mendengar apa itu bela negara, ya kan? Setelah ini mungkin kita akan menanyakan kepada Direktur Teknologi Industri Pertahanan kepada Marsma TNI Wajariman. Jadi kita kan tahu nih Bapak, izin kepada Bapak Wajariman. Kita ini kan industri pertahanan saat ini kan sangat ya banyak Pak kami lihat. Kami dapat berita di media massa bahwa beberapa produk-produk sudah dihasilkan untuk pemenuhan alutsista dari TNI dan Polri. Nah terkait dengan itu kita kan tahu nih bahwa ada undang-undang juga nih Pak. Kami sebelum menjadi host, tadi malam saya belajar Hafal Pak. undang-undang deh ya? Tidak, saya Jangan-jangan sudah dihafalin dulu Pak dia Pak. saya kan takut. Nanti Wah, kalau kamu. ditanya, Kamu nyalak undang-undangnya saya apa? dulu Industri ya, pertahanan. berarti. Ditanya, saya udah hafal nih. Undang-undang tentang industri pertahanan. Udah rapat Nomor dulu 16 tahun kayaknya. 2012 itu di pasal 6 Bapak. Kami lihat ada 3 pilar dalam rangka untuk pengembangan industri pertahanan, yaitu pemerintah, pengguna, dan industri pertahanan. Nah di sini Bapak Dirtekinan selaku pemerintah, itu apa Pak tentang strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan industri pertahanan tersebut? Baik, terima kasih. Ini sebuah kehormatan tentunya buat saya hadir di sini untuk tentunya kalau saya lihat waktu diundang kemarin bagaimana kita membangun kesadaran dalam membela negara. Nah, tadi sudah disebut sebenarnya bahwa ada 3 pilar di dalam membangun kemandirian sebenarnya. Poinnya adalah di kemandirian. Nah, dari 3 pilar itu kami bertanggung jawab untuk membangun keterhubungan antara ketiga pilar tersebut. Pemerintah, kemudian industri, dan penggunanya itu sendiri. Nah, di sini pemerintah membangun aturan regulasi. Sehingga strategi yang harus kami buat di sini adalah bagaimana membangun keterwujudan pengelolaan sumber daya nasional di dalam bidang pertahanan, khususnya industri pertahanan nasional ini, agar mereka kuat, maju, mandiri, dan berdaya saing. Poinnya di situ. Dan kebijakan turunan dari apa yang kita inginkan membangun keterhubungan 3 pilar ini tadi adalah bagaimana agar untuk dalam hal bela negara ya, agar bagaimana semua warga negara ini meningkatkan penggunaan produk dalam negerinya. Dalam hal ini kita harus terbangun bangga buatan Indonesia. Itu adalah bagian dari bela negara kita. Saya rasa itu. Biasa. Tepuk tangan kepada Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan. Ternyata saya salah. Tadi malam itu sengaja saya cari mana sih pertanyaan paling susah nih. Gampang Ternyata itu. gampang buat direktur kita. Tepuk tangan kepada Direktur Teknologi Industri Pertahanan. Tapi Bapak ngomong-ngomong, tadi Bapak bicara tentang bagaimana terhubungan antara 3 pilar. Bagaimana sih Pak terkait dengan kontribusi industri pertahanan saat ini dalam penggunaan alutsista? Ya, ini saya percaya bahwa ini adalah tantangan yang terberat buat industri pertahanan itu sendiri. Karena kan untuk membangun keterhubungan tiga pilar ini tadi, kan pengguna itu membutuhkan sebuah teknologi, tentunya teknologi terkini, agar kita betul-betul disegani di kawasan. Nah, agar teknologi tinggi ini bisa dapat diwujudkan,
ini tentunya kami mendorong usaha keras dari industri pertahanan itu agar mereka kuat dan maju. Kami memfasilitasi, baik itu misalnya memberikan teknologi, memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak luar ketika kita membeli produk dari luar negeri, gitu ya. Dan tentunya inilah keterlibatan dari Direktur Bela Negara ini, bagaimana membangun kesadaran tidak hanya industri pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia agar memiliki kesadaran bergabung, memiliki kemampuan agar mereka dapat membantu di dalam memajukan industri pertahanan, dan ini adalah bagian dari bela negara. Luar biasa, tepuk tangan kepada Direktur Teknologi Industri Pertahanan. Berarti salah satu wujudnya seperti Indo Defense kemarin dong ya Pak ya? Ya, betul. Kita mengundang dari luar negeri ada, dari dalam negeri ada. Persis, ya. Ya. Di situ kita lihat bagaimana industri kita bertemu dengan industri luar, mereka bekerja sama, dan kita akan mendapatkan teknologi yang mereka miliki. Dan yang lebih penting lagi, kita bagian dari, tadi sudah disebutkan, bagian dari global supply chain. Betul, Mengajukan perekonomian. Oh baik, Luar terima biasa. kasih. Luar biasa. Mungkin tidak lengkap nih Bapak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kontribusi Inhan begitu besar. Yang kami ingin tahu Pak, tetapi kenyataannya saat ini banyak pengguna masih membeli dari produk luar Pak. Itu bagaimana Bapak? Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa pengguna itu mensyaratkan teknologi yang terkini agar kita memiliki disegani di kawasan. Nah, kita di Tech Inhan itu di Jenpothan itu mendorong agar industri kita ini maju. Nah, itu yang fungsi kami di situ. Pengguna itu akan memberikan kesempatan kepada industri untuk produk-produknya dibeli dengan kita mendorong bangga buatan Indonesia. Sementara di sisi lain kita dorong juga industri pertahanan ini untuk belajar dari luar bagaimana teknologi tinggi itu dikuasai. Ini yang harus kita terus bangun semangat itu. Bagian dari bangga buatan Indonesia dan menjadi bagian dari bela negara. Kesadaran bela Biar negara. tidak kalah dengan produk luar negeri ya Pak. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dong sekali lagi nih kepada Direktur Teknologi Industri Pertahanan. Terima kasih kepada Direktur Bela Negara dan Direktur Teknologi Industri Pertahanan terkait dengan beberapa petuah yang telah disampaikan dan beberapa pertanyaan kami sampaikan. Tapi tidak lengkap nih Kak Leni. Betul. Kita pada hari ini juga kedatangan 3 tamu penting 3 tamu penting. Iya. Dari mana tuh? dari industri pertahanan. Industri pertahanan. Oh ya tadi yang dibilang ya dari Iya, BUMS. BUMS, Oke, oke. Badan Usaha Milik Swasta. Oke, kita Iya. panggil Biar aja. Kita lengkap, Kita nanti undang biar saja. kita ngobrol-ngobrol ya Oke. kepada ini. Yang pertama kami akan mengundang kepada Bapak Budi Murniawan. Beliau adalah dari PT Direktur Sentra Bisnis Surya. Development dari PT Saya. SSE. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Pak. Siap. Ini adalah yang membidangi kendaraan rantis. Wah, rantis nih yang punya tank nih Yang kayaknya. punya tank. Terus. Makanya badannya kayak tank. Gagah maksudnya Pak Gagah. Kayak tank. Mari Pak silakan duduk Pak. Masih ada lagi nih Masih ada dari lagi. Tadi kita PT. darat ya, sekarang laut. Silakan. Darat. Oke, laut sekarang. PT Caputra Mitra Sejatri kami undang Bapak Gufron sebagai project leader. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Satu lagi. Dan yang terakhir satu lagi, karena tadi sudah darat, laut, dan ini udara. Oke, yang Kita punya panggil pesawat kepada- ya? Yang punya pesawat, Oke. tapi tidak ada awaknya. Jadi kita panggil pada Bapak Heru, bisnis Selamat development datang, dari PT Bapak. Aeroterra Indonesia. Hebat. Silakan Bapak. Silakan Bapak, silakan duduk. Nih kayaknya mukanya cerah semua, berarti sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Proyeknya gimana Pak? Lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting Kayaknya banyak proyeknya, kayaknya Banyak pakai proyek. senyum terus ini 3 PT ini. Apalagi gede-gede ya? Jangan suka begitu. Enggak. Justru gede itu karena berarti proyeknya besar dan produksinya pun besar. Seperti tank, kapal, pesawat tanpa awak. Bingung kan? Orang mah pakai pilot ini tanpa awak, gimana ceritanya itu? Makanya, jadi kita bisa tiduran, pesawatnya terbang sendiri. Oh iya benar. Kalau perang sambil tiduran aja nih, udah datang musuhnya apa belum nih? Gitu ya Pak ya? Gitu enak. Itulah sekarang inovasi produk-produk industri pertahanan. Jadi sudah ada namanya itu ya Pak ya, UAV Pak ya, UAV yang bisa terbang 24 jam. Bahkan ada yang saya dengar di TV itu sampai 3 hari Pak ya. 3 hari betul kali ini.
3 hari 3 malam kayak dangdutan aja 3 hari 3 Iya, malam kayak ya. kita ini sunatan masal. Sunatan massal, oke. Oke, daripada panjang lebar saya mau nanya-nanya nih kepada PT SSE. Apa saja kiat dari PT SSE dalam memperkenalkan produk yang dihasilkan kepada user? Dalam hal ini TNI dan juga Polri. Tapi sebelum Bapak tanya, mari kita saksikan company profile dari PT SSE. P2, P6, ya Pak ya? Ya. Ternyata luar biasa banyak PP-nya. PP. Yaitu P2, P6. Iya betul. Jangan PMP aja Pak ya. Berarti udah kerjasama dengan Kementerian Pertahanan ya Pak ya? Alhamdulillah kami memang di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan. Oh, dalam naungannya, wah jangan-jangan Pak Direktur Betul. Tekin nih kayak ini. Oh, betul, pembinaan kami adalah Bapak Direktur Tekin. Siap, oke. Dengan pertanyaan yang tadi nih Pak, bagaimana kiat PT SSE dalam memperkenalkan produk kepada TNI dan juga Polri nih Pak? Kira-kira bagaimana? Alhamdulillah selama ini kami PT SSE selalu menyempatkan untuk hadir di undangan satuan-satuan yang melaksanakan kegiatan baik ulang tahun atau ada kegiatan lain Rapim TNI Polri. Kami selalu siap dengan menggelar produk-produk kami untuk dipamerkan sana
Selain itu kami juga melakukan koordinasi secara langsung dengan satuan karena seperti yang disampaikan oleh Pak Dirtekin bahwa masing-masing satuan itu mempunyai misi atau taktikal dan operasional yang berbeda-beda, sehingga kami PT SSC adalah perusahaan customize yang membuat kendaraan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh satuan, sehingga kami harus masuk ke satuan. Kami akan ingin tahu secara detail taktikal dan operasional mereka seperti apa, sehingga dari situ kami akan buatkan konsep desainnya, kemudian kami sizing segala macam, baru kami buatkan prototype untuk diuji sampai sertifikasi, sehingga itu bisa layak digunakan oleh teman-teman TNI. Luar biasa. Berarti harus sesuai dengan apa kebutuhan dari TNI dan juga Polri ya. Jadi tidak sia-sia apa yang dibuat. Karena Saya customize Pak ya berarti Pak ya? customize, betul. Customize. Berarti kalau Made by order. by order, Ya. kayak roti gitu Pak ya? Ya. Wah luar Kayak biasa. tukang jahit, Wah kayak tukang jahit. Betul. Tapi ini bikinnya rantis Pak ya? rantis dan ransus. Ransus, Ya. luar biasa. Alhamdulillah nanti tahun depan insya Allah akan satu lagi muncul produk baru kami, masih seri P juga, Ya. adiknya P6. Wah luar biasa. Adiknya Tepuk tangan dulu dong Tepuk kita. tangan dulu dong. PTSC. Nih, nggak mau kalah juga nih dari kapal nih, bagian kapal nih. Yang punya kapal nih. Yang punya kapal nih. kapal. Aduh, punya kapal kapal. pesiar atau kapal perang atau kapal apa Pak yang diproduksi? Apa saja. Oh, apa saja. Jangan-jangan Pak Luga ada Pak? Apa lu mau gak ada? Iya. Jangan. Sebelum dijawab nih sama PT dari pembuat kapal, kita saksikan company profile dari PT Caputra. Luar biasa sekali. Ternyata banyak kapal-kapal yang diproduk oleh PT Caputra. Boleh dipinjem gak tuh Pak kapalnya Pak? Kalau saya mau ke Pulau Seribu gitu kan Pak, saya pinjem gitu bentar boleh nggak Pak? Boleh, kebetulan kami Catet. ada kapal. Boleh Pak ya, Boleh. boleh Pak ya. Kita sewa boleh berarti Pak ya. Oke, kita catat loh ya. Catet Bisa loh. pinjam Hati-hati loh Pak, nanti dicatat nomor teleponnya sama Pak Feby loh Pak. Ya. Oke nih Pak, gimana kiat-kiat PT Caputra untuk memperkenalkan produk kapalnya kepada TNI dan Polri nih Pak? Baik, jadi PT Caputra ini secara aktif dengan mengikuti beberapa pameran, termasuk yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan, Indo Defense, dan juga kami membuat satu website ataupun satu Instagram yang sekarang ini lagi oleh generasi muda lebih banyak melihat secara langsung
melalui website. Jadi kami lebih mengarah dengan mempromosikan, memperkenalkan produksi perusahaan kami pada media cetak ataupun online. Sehingga dengan mudah detail apa yang perusahaan kami, yang kapal yang dibikin dari perusahaan kami itu dapat dilihat secara langsung. Jadi secara sekarang milenial kan orang taunya Instagram, TikTok, YouTube, ya kan? Ternyata Makanya Bapak bikin langsung website terjun, lagi ya? langsung bikin website pula, Website, ya kan? luar Jadi biasa. gampang, Apa mau kita lihat websitenya, kapal. Websitenya apa tuh Pak? www.saputra.com. Kita catat dong nanti ya. Catat. Kalau mau Karena kita buat mau apa? pilih Buat kapal, pinjem. oh mau Buat minjem pinjem, soalnya itu kita tadi kan. dicatat pinjem. Ada nggak Pak di situ gambar-gambarnya? Ada. Ada. bisa Catat. pilih catat. Nanti kita lihat di situ ada gambar-gambar buat kita pinjem. Pinjem. Tapi Pak, ini Pak, kaitannya dengan tadi terkait dengan kapal. Kan kita saat ini sedang ada program namanya P3GM Pak ya, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Bagaimana dari PT Caputra itu membuat ekosistem industri pertahanan dan melibatkan UMKM di bawahnya Pak. Ya, jadi memang sesuai peraturan Presiden juga dan kemarin dari beberapa pejabat sudah menekankan untuk pemakaian produk-produk dalam negeri. Nah, kebetulan ini produk yang dalam negeri, khususnya untuk bilang alutsista di perkapalan, contohnya untuk perkabelan, kita sudah memakai produk dalam negeri kita sendiri. Yang dulunya kabel-kabel ini kami masih impor ataupun masih beli dari luar negeri, masih tergantung, sekarang ini sudah mulai kita bisa beli di dalam negeri. Dan juga tidak hanya kabel, tentunya banyak peralatan lain seperti panel listrik, pintu, dan lain sebagainya. Itu semuanya melibatkan Pak ya? Siap, Dalam negeri Pak ya? dilibatkan semuanya Luar di dalam biasa. negeri. Biasa kasih. Berarti pekerjanya semua rata-rata orang Indonesia dong Pak? Atau semua orang Indonesia? 100% 100%. orang Luar biasa, salah satu wujud bela negara tuh. Kasih tepuk tangan dong. Berarti SDM-nya di Indonesia tidak kalah dengan orang Tidak luar. kalah. Berarti bisa bikin kapal ya, Iya. Pak ya? Sudah, Termasuk dari semuanya itu Pak ya? termasuk dari semuanya. bahan-bahan kecil-kecilnya ya Pak ya? Betul. Luar biasa, Luar itulah biasa. ekosistem industri pertahanan. Betul. Tapi selain kapal juga, saya ingin tahu nih Pak, Rantis apakah melibatkan juga Pak? Dari PT SSE, Baik. terkait dengan UMKM itu? Ya, jadi kami juga melibatkan industri lokal, terutama yang sudah bisa membuat produk yang sangat berkualitas. Tentunya, apalagi kalau dia bisa masuk ke military spec, karena judul kami adalah industri pertahanan. Maka referensi kita adalah military spec, apalagi SSE sudah masuk ke NCATS NATO. Jadi semua rantis yang kita buat itu harus mengikuti aturan dari NATO. Jadi pelibatan industri lokal itu sangat penting karena itu sebagai ekosistem daripada industri pertahanan. Karena industri pertahanan sendiri memerlukan sebuah ketahanan. Nah, ketahanan ini bisa dibentuk oleh ekosistem yang ada di sekitar industri pertahanan tersebut. Samping regulator, pemerintah, dan juga nanti end user. Makanya kira-kira seperti itu. Pak. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dong kepada Luar PT biasa. SSE, luar biasa. Tapi by the way nih, ngomong-ngomong nih, dari tadi Pak Heru dianggurin loh. Kita datang belum ditanya loh dari tadi. Waduh, kayaknya harus ditanya dulu. Harus tanya dulu dong. Jadi ini Pak, kami mau nanya nih ke Pak Heru nih dari PT Aerotera. Kita kan tahu nih terkait dengan tren alutsista masa depan nih Pak ya. Dan upaya perusahaan dalam menyiapkan tren yang tersebut Pak. Itu apa Pak yang dilakukan oleh PT Aerotera Indonesia? Tapi sebelumnya Bapak, kita akan menampilkan company profile dari PT Aerotera Indonesia.
Pak Heru dengan apa yang tadi saya tanyakan Bapak? Oke, terima kasih banyak. Intinya lah kami sebagai sebuah perusahaan startup, di mana perkembangan teknologi itu nggak bisa ditunggu-tunggu, kita harus mengikuti, update terus. Dan kebetulan mayoritas dari yang bekerja di perusahaan kami itu para milenial yang memang dunianya adalah medsos dan lain-lain. Jadi mereka berevolusi di pendidikan, masuk ke industri itu mereka tidak lepas dari dunia media itu yang sekarang. Ya, kami melihat bahwa sekarang saja media sosial menjadi salah satu media yang powerful, ya. Bagaimana kita bisa membaca tren dan lain-lain, karena sekarang perkembangan industri itu begitu cepat, ya. Salah satu mungkin yang membuat ya kayak semacam blessing in disguise dari perusahaan kami di bidang drone atau UAV ini adalah yang sekarang terjadi di Ukraina dan Rusia. Jadi kami melihat bahwa ternyata itu juga trendsetter, dan sekarang kita baru memahami bahwa drone atau UAV yang nilai asetnya nggak terlalu mahal bisa mendestruksi aset-aset yang nilainya lumayan mahal seperti yang dibuat Pak Budi ini misalnya kayak gitu. Jadi kami tidak bermusuhan gitu ya, tapi kami berkawan, kami sama-sama Inhan gitu kan. Jadi kalau yang dibuat Pak Budi bisa kami hancurkan misalnya. Tapi enggak, intinya gini, bahwa dengan tren-tren yang ada sekarang kita harus ikuti. Di belakangnya kita juga harus ada proses kreatif dan inovasi Pak. Jadi kalau tanpa di backup dengan hal seperti itu, ya nanti kami ketinggalan. Nah, salah satu cara juga tadi menjawab bagaimana mengikuti tren, ya kami juga binaan dari Kemenhan melalui Dirjen Potan, Dirtek Inhan ini, ya kami bersyukur. Jadi kami juga akhirnya punya arah lah bagaimana berkembangnya industri kami lah, khususnya di bidang drone atau UAV. Sekian. Luar biasa, tepuk tangan kepada Bapak Heru sebagai Business Development dari PT Aeroterra Indonesia. Jadi Bapak, tadi kan Bapak menyampaikan bagaimana tren alutsista saat ini dikaitkan dengan kondisi saat ini yang ada perang, kemudian saat ini ada perang antara Rusia dan Ukraina. Jadi mungkin kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini Pak. Betul. Ya? Termasuk juga PT SSE dan juga PT Caputra Pak ya. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan upaya Pak? Kita ini kan saat ini tahu nih bahwa beberapa produk kita digunakan oleh pengguna, dalam hal ini adalah TNI Polri. Bagaimana kalau kita menyiapkan produk-produk Bapak ini untuk sebagai global supply chain atau diekspor ke luar negeri? Bagaimana Pak Heru? Sebetulnya memang kita harus juga memahami bahwa di luar negeri itu, utamanya negara-negara maju, sudah menciptakan teknologi dan ada standarisasi yang harus kita ikuti. Jadi mungkin tadi menyetir pernyataan Pak Budi bahwa ada standar NATO, kalau di pesawat ada standar FAA dan lain-lain, ya kami berupaya untuk mengikuti itu supaya kami dikenal juga dan punya kemampuan. Sebetulnya di dalam negeri ini secara teknologi kita pernah sama-sama berevolusi di sebuah BUMN, saya dengan Pak Budi, ya kami pernah belajar bagaimana mengikuti standar itu Pak. Jadi alhamdulillah sekarang kami tularkan ke anak-anak muda yang sekarang ini untuk tetap quality first, yang penting prosedural. Dan memang luar negeri ini pengen juga, dan secara global sebetulnya negara kita ini cukup kompetitif ya Pak Budi. Jadi kalau mereka menganggap kita punya standar yang sama dengan mereka, bukan tidak mungkin mereka mengundang kita untuk menjadi bagian dari global supply chain. Jadi standarisasi produk, jadi sertifikasi, dan alhamdulillah kami bagian dari Inhan Pak, ya, supaya dikenal juga bahwa kami sudah menjadi bagian dari sebuah ekosistem industri pertahanan militer yang mereka melihat. Faktanya Indonesia ini pasar besar sebetulnya buat mereka. Tapi dengan regulasi undang-undang yang menyatakan harus ada TKDN-nya, lokal konten, IDKLO lah. Ya mereka akhirnya berpikir juga mencari, menseleksi mana-mana Inhan yang memang tepat untuk menjadi partnernya mereka. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan kepada Pak Heru. Tadi kan karena Pak Heru suka menanyakan ke Pak Budi, kayaknya temenan Pak ya? Jadi Pak ya? Udah WA-an sahabat semalam. lama, sohib. Besti ya, udah besti. Jangan besti dong, partner. Jadi tadi kan karena kita sudah tanya kepada PT Aeroterra, mungkin pada PT SSE Pak, bagaimana upaya kita dari PT SSE untuk mengekspor produknya Pak, dan sebagai global supply chain? Baik, sebenarnya
kita mesti jujur bahwa Indonesia dan mungkin Asia Tenggara ini adalah pasar, Pak. Pasar untuk produk-produk perdagangan dari Amerika, Eropa, bahkan Rusia. Nah, untuk kita bisa menjadi bagian dari global supply chain atau bahkan kita bisa ekspor. Alhamdulillah PTSI sudah pernah ekspor kendaraan P2 ke luar tahun 2008. Kita ada ekspor 5 unit waktu itu. Nah, itu kita memang masih harus menyiapkan standar pasar internasional seperti apa. Jadi dari awal kita mendesain, kemudian material atau bahan baku yang kita gunakan termasuk komponen. Kemudian setelah masuk ke dalam sebuah unit, apapun itu mesti kita lakukan tes. Dimana tes-tesnya harus mengikuti military spec. Nah, kalau kita sudah mengikuti requirement atau rule yang dipasarkan internasional, insya Allah kita bisa bersaing dengan mereka. Sebagai contoh, di tahun 2021 kami juga ikut pameran di beberapa negara, di Abu Dhabi, di IDEX, di IDEF, Turki, kemudian Teknofest. Kemarin terakhir dengan Pak Detek Inhan ke Vietnam Expo, kami juga ikut. Nah, dari situ di tahun 2022 kemarin ada beberapa pengusaha yang datang ke tempat kami. Dari UAE datang, kemudian ada beberapa dari Afrika, bahkan dari Eropa, dan Amerika pun pernah mau minta untuk membeli license kita. Kebetulan semua kendaraan yang kami buat adalah kami desain dari nol dan sudah kami patenkan semua. Sehingga itu memang benar-benar buatan dalam negeri. Karena memang SSI berkomitmen untuk memodernisasikan TNI dengan teknologi yang terkini. Luar biasa, Bapak. Tepuk tangan kepada PTSI. Ini kalau direkturnya udah bela negara berarti kan, otomatis. Nah, ini kita Mendesain tanya dari nol. dari nol. Ya, mendesain dari nol sampai menjadi suatu rantis. Betul. Diproduksi terus dijualnya ke luar negeri. Itu salah satu bela negara juga Pasti. loh. Membawa nama baik Indonesia di kancah luar internasional. negeri. Nah, ini direkturnya udah bela negara nih. Kira-kira kalau karyawannya udah ngikut bela negara atau Komcat belum nih, Pak? Kalau untuk Komcat, karena kami di bawah pembinaan Kementerian Pertahanan, apapun program dari Kementerian Pertahanan pasti akan kami support. Nah, dengan apa yang kami buat, itu sudah sedikit atau banyak kita sudah mulai menanamkan kepada terutama karyawan kami sendiri bahwa kita bangga dan cinta dengan buatan Indonesia. Itu yang penting, karena apa, nanti kita akan bisa mengembangkan ide-ide kita yang lebih kreatif ke masa depan. Luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Bangga dengan buatan Indonesia. Iya betul. Nah kalau dari PT Caputra nih, kira-kira apa kiat-kiat untuk menciptakan rasa cinta tanah airnya para karyawan? Ayo. Apa? Ya, yang pertama memang harus adanya pengembangan karakter di lingkungan karyawan, terus dengan tujuan menanamkan nilai dasar bela negara dan cinta tanah air. Tentunya kapasitas kalau kami di bidang perkapalan tentunya menyumbangkan sumbangsi pikiran kita untuk menuangkan dalam wujud bentuk alutsista yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Salah satunya itu yang selalu kita tanamkan ke baik itu generasi milenial, engineering dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak kalah dengan produk-produk yang dihasilkan dari luar negeri. Merubah mindset karyawannya supaya harus cinta nih, cinta produk Indonesia. Kalau kurang Pak untuk pendidikan bela negaranya, tenang, ada direktur bela negara. Beliau punya pengajar-pengajar yang sudah profesional, udah mengerti tentang bela negara dan sudah diatur di undang-undang untuk bahan-bahan ajarnya Pak. Jadi aman. Jadi nanti bisa menghubungi direktur bela negara Pak, kalau mama perusahaannya mau bikin sosialisasi bela negara ya Pak ya. Nanti kita ngobrol setengah kamar, Pak. Setengah kamar. Nanti barangkali butuh MC-nya juga boleh Pak. Nah untuk yang dari pesawat nih, kalau untuk karyawannya sih sudah pasti milenial dibilang. Ya. Berarti udah pasti cara untuk mencintai produk Indonesianya milenial udah oke dong, berarti udah. Ya sebetulnya gini, kami juga harus memahami bahwa perbedaan generasi juga harus disikapi dengan proporsional gitu kan. Saya dengan Pak Budi udah generasi yang boleh dibilang apa ya,
beda zaman lah ya dengan ini anak-anak teman saya lah sebetulnya yang kami bina sekarang ini. Tapi kami mengapresiasi karena proses kreatif, inovatifnya mereka cukup cepat, berbeda dengan di zaman kami. Nah, yang kami tanamkan bagaimana sekarang proses kreatif itu bisa berkontribusi, apalagi kami Inhan ini ada sebuah proses yang untuk ditanamkan dalam hati mereka. Sejelek-jeleknya kreativitas mereka, yang penting untuk negara. Ya, karena yang dimanapun nggak ada yang perfect lah ya, harus ada stagingnya, proses dan lain-lain. Ya kami keep motivasi ini untuk teman-teman milenial ini untuk tetap berkontribusi dengan proses kreatifnya mereka. Tapi alhamdulillahnya mereka ini cukup cepat memahaminya, dan akhirnya kami juga bagaimana menanamkan ya konsep bela negara ini bukan hanya ya kita ikut Komcat, mudah-mudahan bisa ya nanti Pak Direktur. Tapi ke depan itu adalah proses kreatif, mereka berinovasi juga bagian dari konsep bela negara selama hasilnya ini untuk industri pertahanan nasional gitu kan. Jadi alhamdulillah ya kami berjalan bareng-bareng dengan mereka semenjak tahun 2014 ini sampai sebuah titik di mana kami menjadi Inhan Pak, walaupun kami baru 2019 tapi alhamdulillah berkat binaan dari Kemenhan ini kami punya arah yang lebih jelas sekarang. Lebih jelas Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan kepada PT Aerotrain Indonesia. Tapi Pak, tadi kan Bapak ngomong tentang cinta tanah air. Apa sih Pak yang Bapak inginkan dengan generasi muda saat ini Pak? Ya sebetulnya banyak jargon-jargon yang sudah dicanangkan melalui pimpinan utama kita, misalnya Presiden tentang TKDN, bangga produk dalam negeri, terus ya semuanya yang mengarah ke arah yang bagaimana dalam negeri bisa mandiri dan berdaulat utamanya. Ya anak-anak muda ini pengen juga bisnis kami sustain atau berkelanjutan. Jadi ya mudah-mudahan dengan produk-produk yang kami ciptakan, tadi Pak Budi mengatakan sesuai dengan obspeknya dari satuan, kami bisa memberi sebuah feature yang cocok untuk digunakan karena memang wilayah Indonesia spesifik sekali. Jadi untuk menjawab itu kami butuh juga menanamkan mereka kalau Anda bisa berbuat sesuatu untuk negara, ya itulah salah satu bentuk melalui teknologi yang Anda kuasai misalnya. Betul Pak, kita harus belajar step by step dari proses yang ada saat ini Pak ya. Betul. Bagaimana dengan SSI Pak? Terkait dengan Generasi muda ya. generasi muda saat ini yang diharapkan. Ya. Kalau kami sesuai dengan yang sudah kami bangun selama ini, kami memang ingin anak-anak muda kita sekarang terus mengembangkan kreativitasnya. Seperti yang sudah kita untuk SSC, kita sudah buka jalan untuk bagaimana kita membuat sebuah kendaraan taktis maupun kendaraan khusus yang memang dirancang khusus untuk TNI, kemudian dibekali dengan persenjataan yang cukup canggih sesuai dengan teknologi yang terkini. Nah itu adalah jalan yang sudah kita rilis ke mereka. Nah kami berharap mereka bisa meneruskan itu dan itu akan menjadi mereka tanamkan dalam hati mereka, itu adalah tujuan. Bagaimana kita membangun TNI kita lebih kuat, khususnya untuk industri pertahanan Pak ya. Baik Pak. Berarti harus ada tujuan Pak ya, Ya. dan ada legacy yang diberikan. Bagaimana dengan Caputra Pak, yang Caputra. diharapkan dengan generasi muda saat Ya. ini? Saya mungkin termasuk generasi muda ya. Iya. Masih paling muda Masih dari ada. angkatan. Saya juga masih muda loh. Iya. Jadi memang harapan saya sebagai generasi muda memang kita harus mampu bersaing tentunya dengan generasi muda yang dari luar negeri. Nah ini sangat penting sekali karena apa? Untuk menghadapi nanti dinamika persaingan pada saat nanti global, persaingan secara global. Sehingga dengan kita meningkatkan mampu bersaing dengan generasi muda yang dari luar negeri, ya kita harus selalu mempunyai inovasi, kreativitas, dan belajar. Salah satunya pelajaran yang penting adalah ada program namanya TOT, Transfer of Technology. Nah, itu menurut kami sebagai generasi muda itu sangat penting sekali. Karena dengan kita belajar dari TOT, kita bisa mengembangkan ataupun bisa berinovasi dari hasil TOT itu.
Dan itu sangat luar biasa. Luar biasa Pak ya, berarti harus belajar dan belajar. Belajar Pak, ya? dan belajar. Oh, oleh karena itu harus belajar Kak Leni. Iya, saya belajar makanya dari kemarin baca tentang bela negara. Pantesan bawa kerpekan Iya, makanya takut salah saya diomelin sama direkturnya. Nih kan karena menurut pasal 27 ayat 3 kalau dibilangnya wajib seluruh warga negara wajib untuk ikut pembelaan negara. Bukan berarti harus angkat senjata ikut perang, enggak. Ya. Setidaknya hal-hal simpel seperti menularkan ilmu dengan membuat tank, pesawat, kapal itu salah satu benar-benar real ya untuk generasi muda untuk memberikan cinta tanah airnya untuk bela negaranya. Terima kasih atas kedatangan para direktur dari ketiga PT yang luar biasa ini, produk-produknya juga luar biasa. Tepuk tangan. Semoga semakin berkembang ya, semakin banyak proyeknya juga. Dan juga bela negara semakin menyebar ke seluruh warga negara dan juga industri dari Direktur Teknologi Industri Pertahanan dapat menaungi semua industri pertahanan yang ada di dalam negeri ini ya Pak. Tapi ngomong-ngomong sebelumnya ini kan sudah disuguhi ini kopi. Belum minum. Namanya juga ngopi daring bela negara. Iya. Kami silakan Bapak untuk mencicipi dari ngopi daring. Ngopi daring. Ini spesial. Kopi spesial cinta tanah air, rasa manis, bukan rasa pahit. Pasti manis. Manis. Kayak perkawinan pertama-tama kan manis Pak. Nah itu kayak kopi daring dah Pak. Nah. Karena banyak karya bukan banyak gaya. Iya betul. Karena jargonnya bela negara itu banyak karya jangan banyak gaya. Berarti kan? Karena kalau generasi muda tuh banyakan gaya Pak. Jadi kita harus rubah. Harus banyak karyanya baru banyak gaya. Baik, karena kita sudah kehadiran 3 narasumber yang penting dari industri pertahanan. Sudah saatnya saat ini kita memberikan sertifikat dong. Apresiasi dari Direktur Bela Negara. Untuk para bintang tamu kita ya. Tamu kami silakan. Mohon izin kepada Bapak PT SSE, PT Caputra dan PT Aerotera untuk menempati tempat. Berkenan Direktur Bela Negara untuk menyerahkan sertifikat kepada PT SSE dan PT Caputra. Silakan dan juga Bapak Direktur. Dan untuk Direktur Teknologi Industri Pertahanan kepada PT Aerotera Indonesia. Berarti sudah sah nih, udah sah jadi bintang tamu di Ngopi Daring. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Dan sebelumnya kita berfoto bersama dulu nih. Kita pakai bela negara. Terima kasih luar biasa. Kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Ya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa angelin, tanpa melatih. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini.
nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita sendiri, segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Rumah kita, rumah kita, rumah kita.